Kalau kamu ditanya ya, kamu pengen bahagia sekarang atau nanti? Pasti kamu akan menjawabnya sekarang. Makanya dalam stoik itu kamu tidak boleh menunggu sampai nanti untuk menjadi bahagia. Jadi kamu itu harus bahagia sekarang di dalam kondisi apapun. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bahagialah sekarang, gitu ya. Tidak usah menunggu sampai kamu memiliki barang yang kamu inginkan, tidak usah menunggu sampai kamu memiliki pekerjaan yang kamu inginkan, kamu tidak usah menunggu sampai memiliki uang dengan jumlah yang kamu inginkan, kamu tidak usah menunggu untuk memiliki pasangan yang kamu idamkan, gitu ya. Apapun kondisi kamu sekarang, kamu itu harus merasa bahagia. Kamu itu harus merasa cukup, harus merasa puas, gitu ya. Ini nyambung di episode berikutnya, dan apa yang saya bicarakan dalam sebuah episode itu tidak jauh-jauh dari apa yang sedang saya rasakan dan tidak jauh-jauh dari apa yang saya tuliskan di dalam jurnal saya, gitu ya. Hidup ini terkadang membuat kita sulit, membuat kita merasa putus asa, tetapi ada satu hal yang harus kita tahu bahwa that is not in our control, gitu ya. Itu bukan berada di dalam kendali kita. Yang harus kita kendalikan itu adalah ketenangan kita, kebahagiaan kita, dan kesabaran kita, gitu ya. Kita itu harus mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, gitu ya, yaitu pikiran kita. Dalam stoicisme itu kita harus mengendalikan pikiran kita. Kita harus menciptakan pendapat untuk bahagia. Kayak gitu ya. Ketika kamu putus asa dengan segala sesuatu di dalam hidup kamu, kamu harus tahu bahwa apa yang belum kamu miliki itu tidak akan pernah membuat kamu bahagia bila kamu tidak bisa berlatih untuk bahagia dengan apa yang kamu miliki sekarang. Gitu ya. Mungkin hidup akan terasa sulit ketika kita tidak bisa mengendalikan pendapat kita tentang hidup kita sendiri, gitu ya. Apapun pendapat yang ingin kamu ciptakan, pastikan pendapat itu membuat kamu merasa tenang, merasa tidak gelisah, dan merasa tidak kecewa, sedih, dan apapun emosi negatif yang ingin kamu hilangkan, gitu ya. Jadi bahagialah saat ini, berlatih untuk bahagia tanpa melihat cara orang lain untuk bahagia, gitu ya. Tanpa mendengarkan pendapat orang lain untuk bahagia, gitu ya. Karena apa? Karena miskonsepsi terhadap kebahagiaan itu sudah salah dari yang kita dapatkan dari kecil sampai sekarang, gitu ya. Oh, kita bahagia karena bisa makan makanan enak. Oh, kita bahagia karena mendapatkan pekerjaan yang baik. Oh, kita bahagia karena dikelilingi orang-orang yang baik. Oh, kita bahagia karena kita memiliki rumah yang baik, gitu ya. Tapi apakah itu benar-benar baik? Dalam stoicisme, semua itu tidak baik, gitu ya. Dalam stoicisme, semua itu bukan alasan yang baik untuk menjadi bahagia, gitu ya. Semuanya itu adalah sebuah kondisi yang dalam bahasa stoikisme itu adalah preferred indifferent. Kita
lebih memilih tentunya untuk memiliki semua hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi kita seharusnya merasa biasa-biasa saja dengan hal-hal tersebut tadi. Karena semua yang tadi saya sebutkan itu bisa hilang, bisa terampas, bisa rusak, dan dalam kebanyakan kasus kita tidak memilikinya sama sekali gitu ya. Jadi kita itu oleh seorang stoik itu harus bahagia dengan atau tanpa memiliki hal-hal yang berada di luar kendali gitu ya. Ketika kita memiliki hal-hal yang kita inginkan, maka kita tidak perlu bahagia gitu ya. Ketika kita tidak memiliki hal-hal yang kita tidak yang kita inginkan, maka kita tidak perlu bersedih gitu ya. Kita harus berlatih untuk merasa bahagia sekarang, untuk merasa bahagia saat ini, bukan nanti, bukan besok hari, bukan minggu depan, tetapi saat ini. Jangan pernah bilang kepada diri kamu, oh saya akan merasa bahagia ketika saya bisa makan enak, oh saya akan merasa bahagia ketika pasangan saya memiliki kriteria yang ustadz bilang harus seperti ini gitu. Kayak gitu. Jangan menunggu bahagia esok, tapi sekarang gitu ya. Tetapi kamu harus tahu kapan kamu keluar dari kondisi yang tidak membuat kamu itu tenang gitu ya. Kayak pertemanan, kayak relationship gitu ya, antara pasangan gitu ya, kondisi pernikahan gitu ya. Ketika kamu sudah tahu bahwa pasangan kamu atau teman kamu itu toksik, maka itu adalah keputusan kamu untuk keluar dari kondisi tersebut gitu ya. Ketika teman kamu atau seseorang yang berada di luar di dalam lingkungan sosial kamu itu sudah tidak lagi kondusif gitu ya untuk hidup kamu itu, maka ya kamu bisa memutuskan dengan courage tadi, dengan keberanian gitu ya. Dan ketika kamu bisa mempraktikkan kebahagiaan itu gitu ya, untuk berani untuk mengeluarkan diri kamu dari situasi tersebut, maka kamu akan merasa bahagia. Karena apa? Bukan karena kamu bisa menyendiri, bukan, tapi kamu bisa tahu bahwa kondisi itu tidak membuat kamu itu menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi kayak saya pun ketika saya tahu bahwa pekerjaan itu tidak worth it buat saya, terutama waktu, terus stres, dan tidak membuat saya improve gitu ya for what gitu. Begitu juga dalam pernikahan gitu ya. Ketika saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan tidak akan membuat pernikahan ini akan lebih baik, maka ya saya harus berani untuk memutuskan keluar dari pernikahan saya sebelumnya gitu ya. Karena ketika saya mempertahankan pernikahan pun, saya tidak akan merasa atau pernikahan itu atau hidup saya itu tidak akan menjadi lebih baik gitu ya, lebih baik gitu ya. Dan kamu tidak perlu bertahan dengan situasi yang kamu rasa membuat kamu itu tidak tenang gitu ya. Ya memang kita dalam stoik itu harus merasa bahagia dengan apapun kondisinya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh keluar dari kondisi yang
membuat kita stres gitu ya, membuat kita stres. Kita boleh. Dan itu diharuskan karena itu adalah salah satu praktek untuk menggunakan keutamaan kita sebagai seorang stoik, yaitu keberanian dan keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk diri kita. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di dalam kolom komentar gitu ya. Dan terima kasih telah subscribe atau follow Siniar ini di Spotify. Jangan lupa kasih bintang ya. Saya masih belajar dan apa yang saya ajarkan ini bukan untuk mengajari siapapun, tetapi apa yang saya bicarakan itu adalah hal yang saya hadapi dalam hidup. Dan tentu saja ketika kita membaca semua teori-teori tentang stoicisme, semuanya membuktikan bahwa hidup semua orang itu sama, dan masalah setiap orang itu sama dari dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Dan demikian episode ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.